review jurnal dengan tema pondasi dangkal. Nah, sebelum masuk ke materi, yuk kita mulai kenalan ke reviewer jurnal kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada Jeremy Rumbaya Kondopare dengan NPM 2003-501-0023. Yang kedua, ada Indra Yoganata dengan NPM 2003-501-0037. Yang ketiga, ada Alphonsus Fung Abimanyu Wicaksono dengan NPM 2003-501-0079. Yang keempat, ada M. Zulfan Maulidan WA dengan NPM 2003-501-0041. Yang kelima, ada Yeskel Rivaldo Wijaya dengan NPM 2003-501-0088. Nah, ini adalah gambaran halaman depan dari jurnal yang kita pilih. Inilah gambarannya. Oh ya, sebelum itu ada yang ketinggalan reviewer kita satunya lagi. Nah, ini adalah Bagas Andrian Permana dengan NPM 2003-501-0036. Selanjutnya, ada informasi jurnal. Dengan judul Analisis Penurunan Segera pada Pondasi Telapak berdasarkan nilai daya dukung Terzaki, Meyerhof, Fritz Hansen, dan Vesik, dengan penulis Egidius Kalogo, Krisantos Riabela, dan Paulus Yanto dari Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, NTT Indonesia, penerbit Jurnal Teknik Sipil ITB dengan ISN 2614-414X dengan indeks Sinta S5. Dan ini adalah abstrak pada jurnal kita kali ini. Pondasi telapak merupakan pondasi yang berdiri sendiri dalam mendukung sebuah kolom serta meneruskan beban yang bekerja menuju ke tanah dasar. Apabila dalam mendesain suatu pondasi tidak mencapai tanah keras, maka akan terjadi penurunan. Untuk mengetahui penurunan yang terjadi pada pondasi telapak, maka harus dilakukan perhitungan daya dukung tanah terlebih dahulu. Teori yang digunakan yaitu Terzaki, Meyerhof, Fritz Hansen, dan Vesik. Penelitian ini lebih difokuskan pada tanah di kawasan pemukiman untuk menghindari resiko terjadinya penurunan. Salah satu kawasan cepat tumbuh dan berkembang adalah pada koridor jalan Oebovu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan sampel penelitian diambil pada koridor tersebut. Metodologi penelitian. Yang pertama, yaitu persamaan daya dukung Terzaki. Menurut Terzaki dalam Muda 2016, untuk menghitung nilai kapasitas dukung pondasi berbentuk bujur sangkar diperlukan rumus seperti berikut. QU sama dengan 1,3 CNC ditambah DF gamma NQ tambah 0,4 gamma B N gamma, di mana QU sama dengan daya dukung ultimate fondasi, C sama dengan posisi tanah, DF sama dengan kedalaman fondasi, gamma sama dengan berat volume tanah, PO tekanan overburden, NC, NQ, dan N gamma sama dengan faktor daya dukung Terzaki. Dan untuk yang kedua, ada persamaan daya dukung Meyerhof. Menurut Meyerhof dalam Bela 2018, persamaan kapasitas dukung dengan mempertimbangkan bentuk fondasi, kemiringan beban, dengan kuat geser tanah di atas fondasi. QU sama dengan SC kali DC IC NC tambah SQ DQ IQ P0 kali NQ ditambah S gamma D gamma I gamma kali 0,5 B gamma N gamma dengan keterangan sebagai berikut. Untuk yang ketiga, ada persamaan daya dukung Fritz-Hansen. Teori Fritz-Hansen mengenai persamaan daya dukung pada dasarnya sama dengan Terzaki. Yang membedakan adalah Fritz-Hansen memperhatikan pengaruh bentuk fondasi, kedalaman fondasi, inklinasi beban, inklinasi dasar,
dan inklinasi permukaan tanah. Untuk tanah dengan sudut geser dalam theta lebih besar dari 0, Brinch-Hansen menyarankan persamaan daya dukung ultimate. Berikut adalah rumus dari teori Brinch-Hansen. QU sama dengan Q besar U per B aksen dikali L aksen. Dengan keterangan sebagai berikut. Yang keempat, selanjutnya ada persamaan daya dukung fisik. Analisa daya dukung fisik memperhitungkan faktor kedalaman fondasi, kemiringan dan eksentritas beban, kemiringan dasar dan kemiringan permukaan. QU sama dengan Q besar U per B aksen kali L aksen. Rumus ini kurang lebih sama dengan teori daya dukung Brinch-Hansen. Selanjutnya ada persamaan penurunan segera. Penurunan segera terjadi pada tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus kering, tidak jenuh. Terjadi segera setelah beban bekerja. Penurunan ini bersifat elastis loh. Dalam praktek yang sangat sulit diperkirakan besarnya penurunan ini. Penurunan segera ini banyak diperhatikan pada fondasi bangunan yang terletak pada tanah granuler atau tanah berbutir kasar. Dengan rumus SI sama dengan Q kali B per E buka kurung 1 dikurang mu kuadrat tutup kurung dikali IP dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pengujian kadar air tanah dengan tujuan memperoleh angka persentase dari kadar air yang dikandung oleh agregat. Kadar air di setiap titik uji pasti berbeda dengan titik uji lainnya, meskipun pada ruas jalan sama. Berikut adalah hasil pengujian kadar air. Yang kedua, pengujian berat jenis tanah. Dengan tujuan mengetahui perbandingan antara massa jenis benda dengan massa jenis air pada temperatur yang sama. Untuk sampel agregat yang lolos saringan 4,75 mm menggunakan alat piknometer. Pengujian berat volume tanah dengan tujuan mengetahui nilai berat isi tanah, yaitu perbandingan antara berat tanah lembab asli persatuan volume dalam gram per cm kubik. Ini loh hasilnya. Yang keempat, ada pengujian geser langsung dengan maksud memperoleh besarnya tahanan geser tanah pada tegangan normal tertentu. Tujuannya mengetahui nilai kohesi atau C dan sudut geser dalam atau theta. Dan ini hasilnya. Rekapitulasi hasil perhitungan. Berikut adalah tabel hasil rekapitulasi perhitungan. Untuk nilai daya dukung dengan metode Terzaki, Meyerhof, Brinch-Hansen, dan Fisik di 4 titik. Dan yang tabel kedua yaitu rekapitulasi hasil perhitungan penurunan segera di 4 titik juga. Berikutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil data daya dukung tanah, dapat disimpulkan bahwa metode Terzaki menghasilkan nilai daya dukung tanah yang paling kecil. Semakin kecil nilai daya dukung tanah, maka semakin aman. Berdasarkan data penurunan segera, diketahui bahwa nilai paling kecil diperoleh berdasarkan metode Terzaki. Sehingga dapat dikatakan semakin kecil nilai penurunan, maka semakin aman. Thank you. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.